Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah bahwasanya hari ini kita bisa dipertemukan walaupun melalui virtual kegiatan parent meeting kelas 1 sampai kelas 6. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita tidak terasa sekarang sudah memasuki tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu kami ingin menyampaikan ucapan selamat bergabung dan selamat masuk kembali ke sekolah walaupun melalui virtual kepada anak-anakku murid kelas 1 sampai kelas 6. Sholawat teriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, insya Allah kegiatan rutin awal tahun yang biasa kita lakukan dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah, kita beri nama kegiatan parent meeting. Insya Allah akan dilaksanakan 2 session. Yang pertama tanggal 31 Juli 2021 adalah akan dilaksanakan untuk kelas 1, 3, dan 5. Sedangkan tanggal 7 Agustus 2021 insya Allah untuk kelas 2, 4, 6. Nah, ayah bunda sekalian, tujuan kegiatan ini adalah kami dari pihak sekolah tentunya ingin menyampaikan informasi kegiatan dan program sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya informasi kegiatan ini kita mampu bekerja sama dengan baik dalam rangka mewujudkan tujuan dan target pendidikan putra-putri kita di SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang. Baik ayah bunda sekali, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa YPA Al-Azhar memiliki visi misi terutama dalam bidang pendidikan, menjadi lembaga pendidikan dakwah sosial serta pemasyarakatan Islam yang mandiri, terkemuka, dan modern. Kemudian YPA Al-Azhar juga memiliki misi, ya, di mana salah satu misinya adalah membina dan mengembangkan kegiatan pendidikan dakwah dalam arti yang luas. Nah, nanti ayah bunda bisa membaca sendiri, ya. Ini ada 5 misi yang dimiliki oleh YPI Al-Azhar. Berikutnya saya ingin menyampaikan visi misi SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang. Visi misinya adalah bahwa SD Islam Al-Azhar ingin mewujudkan peserta didik yang religius, yang unggul, dan berwawasan global. Nah, mudah-mudahan nanti putra-putri kita setelah lulus dari sekolah ini tentunya menjadi peserta didik yang soleh, solihah, kemudian unggul, dan berwawasan global. Yang berikutnya saya sampaikan juga misi SD Islam Al-Azhar 12. Ini jumlahnya ada 10 poin ayah bunda. Dari pertama, menanamkan keimanan, melatih dan membiasakan taat beribadah, kemudian mewujudkan peserta didik memahami Al-Quran melalui kegiatan membaca, menghafal, dan mempelajarinya. Dan ini semuanya ada 10 misi kita. Mudah-mudahan selama 6 tahun mengikuti proses pendidikan di SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang bisa terwujud, ya, misi atau visi dan misi sekolah kita sesuai dengan harapan kita semua. Yang berikutnya ayah bunda, profil peserta di Islam Al-Azhar 12 Cikarang. Yang pertama adalah unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, insya Allah. Kemudian yang kedua, unggul dalam akhlak dan taat beribadah. Ketiga, tartil membaca Al-Quran. Dan keempat, berdaya saing global. Itu adalah profil yang diharapkan dari peserta didik kita SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang. Selanjutnya, walaupun dalam keadaan pandemi COVID gitu ya,
kita belum bisa melaksanakan tatap muka. Tahun ini fokus penguatan program kita adalah yang pertama adalah implementasi pendidikan adat. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis IT, sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman, dan memang tren yang sekarang ada adalah penggunaan IT sangat masif, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, untuk itu Sekolah SD Samalja 12 Cikarang akan fokus pada dua hal ini. Satu adalah pendidikan adat, kemudian yang kedua adalah dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, nah berhubung sampai hari ini pandemi COVID masih meninggi gitu ya, masih terus berlanjut, maka mode pembelajaran yang akan diterapkan adalah pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, dirangkai dengan pembelajaran luring ya sebagai variasi supaya anak. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ada pembelajaran PTM, dan ini tentunya sesuai kondisi dan jika ada izin dari orang tua murid maupun dari Pemda setempat. Dan yang keempat adalah hybrid dan blended learning. Ini adalah perpaduan dari daring dan luring. Itu ayah bunda. Kemudian program unggulan yang akan dikembangkan di sekolah kita adalah yang pertama tahfidz dan tahsin. Insya Allah kegiatan tahfidz dan tahsin ini akan terus dikembangkan sehingga anak-anak kita hafal juz 30 dan juz 29, kemudian tartil membaca Al-Quran. Program unggulan berikutnya ayah bunda adalah pendidikan adab. Nah, nanti pendidikan adab ini tujuan akhirnya adalah memiliki akhlakul karimah. Kemudian yang berikutnya adalah bilingual, di mana sekolah kita sudah mengembangkan pembelajaran Math and Science dalam pengantar bahasa Inggris, sehingga insya Allah anak-anak kita bisa menguasai Math and Science tentunya dengan pendekatan atau dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah Smart Classroom. Nah, ayah bunda sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Smart Classroom ini sudah berjalan 2 tahun di kelas 4 dan 5, di mana guru-gurunya sudah menggunakan iPad dan teknologinya, sehingga insya Allah guru-guru kita sudah menggunakan alat yang sama, sedangkan muridnya masih menggunakan multi device. Ke depan, jika kondisi sudah baik, insya Allah akan dikembangkan dengan mode one-to-one iPad. Jadi gurunya menggunakan iPad, juga muridnya seperti itu. Tetapi untuk tahun ini program ini masih kita, sedangkan pembelajaran Smart Classroom yang satu arah tetap berjalan insya Allah untuk kelas 4 dan 5. Selanjutnya ayah bunda sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa insya Allah di sekolah kita akan diadakan pengembangan adab yang tujuan akhirnya adalah akhlakul karimah, di mana implementasi adab ini ada 8 poin. Adab kepada Allah, Al-Quran, kepada Rasul, kepada Islam, kepada sesama, kemudian diri sendiri, dan adab keseharian. Nah, harapannya adalah putra-putri kita insya Allah akan mengamalkan akhlak mulia atau memiliki karakter akhlak mulia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, muatan pendidikan adab yang akan dikembangkan ini satu adab kepada Allah ada 5 poin, kemudian adab kepada Al-Quran, adab kepada Islam, dan adab kepada Rasulullah. Nah, poin-poin inilah
yang nanti insya Allah akan dikembangkan di sekolah kita. Kemudian yang kelima, adab kepada diri sendiri, adab kepada sesama, adab kepada lingkungan, dan yang terakhir adab keseharian. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian muatan adab yang akan dikembangkan di sekolah kita. Baik, mungkin nanti secara rinci program umum sekolah kita sudah disampaikan, sedangkan secara rinci insya Allah nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Demikian Ayah Bunda, terakhir saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Ayah Bunda menitipkan putra-putrinya mengikuti pendidikan di SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang. Kemudian yang kedua juga saya ingin menyampaikan selamat bergabung bagi murid kelas 1 Ayah Bunda yang baru memasukkan putra-putrinya di kelas. Mudah-mudahan kami SD Islam Al-Azhar 12 Cikarang bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, melakukan proses pendidikan yang baik sehingga melahirkan generasi yang baik, generasi anak yang soleh dan solehah sesuai harapan Ayah Bunda semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.